Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak kelas 5? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Alhamdulillah, hari ini kita belajar PAI materi sejarah kebudayaan Islam. Kemarin kita belajar tentang perjanjian Aqobah 1 dan juga perjanjian Aqobah 2. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi ya, bagaimana perjalanan Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Nah, sebelumnya di sini ada yang pernah nonton film tentang The Message atau pembawa pesan yang menceritakan tentang Nabi Muhammad, menceritakan perjalanan Nabi Muhammad dari masa jahiliyah sampai Islam itu tersampaikan di Makkah, di Madinah, dan sepertiga dunia, kayak gitu ya. Nah, sekarang ibu jelasin sedikit tentang perjalanan umat Islam ke Madinah. Nah, ketika ada perjanjian Aqobah 2, nah umat Islam itu berhijrah ke Madinah. Sebelumnya kan ada yang sudah berhijrah ya di sana. Berhijrah ke Madinah itu ya karena apa? Yang pertama karena mereka dicaci, dihina oleh orang-orang Makkah, disiksa. Jadi mereka berhijrah, memindahkan dirinya ke tempat yang lebih aman, lebih baik. Nah, seperti itu. Kemudian ketika perjalanan umat Islam ke Madinah itu tidak hanya sebatas perjalanan teman-teman, tapi di sana juga mereka membutuhkan bantuan apa? Bantuan keamanan, karena dirasa negeri yang aman waktu itu selain Habasah yaitu Madinah, kayak gitu. Nah, karena di Madinah itu sudah menegakkan sistem keislaman atau orang-orang itu sudah hanif, tidak seperti Makkah. Nah, kemudian perjalanan Rasul seperti apa? Rasul berjalan ke Madinah itu didampingi oleh Khalifah yang pertama, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, sahabat sejatinya Rasul, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Nah, kemudian perjalanan yang pertama itu secara bersembunyi-sembunyi. Kenapa? Dikhawatirkan nanti ada yang mengetahui. Jadi yang harusnya Rasul itu berjalan ke Madinah itu singkat, hanya beberapa hari, di sini mah ditempuh lama sekali karena mereka mencari jalan yang tidak akan dilewati orang atau jarang. Nah, pada suatu ketika ada orang yang mengetahui kalau Rasul itu mau pindah atau mau hijrah, tapi ada kelompok kaum Quraisy itu yang datang ke Rasul dan datang di pagi hari untuk membunuh Rasul. Tapi pada kenyataannya yang ada di bawah selimut itu bukan Rasul, tetapi siapa? Ali bin Abi Thalib, kayak gitu. Nah, ketika dalam perjalanan juga Nabi Muhammad itu berhenti di suatu tempat, yaitu namanya Gua Sur. Nah, kalau kita pernah mendengar atau membaca sejarah Nabi sebelumnya, bahwa ketika kaum Quraisy itu mengejar Rasul dan Rasul itu bersembunyi di Gua Sur tadi dengan Abu Bakar. Nah, kemudian Allah memberikan pertolongan lewat apa? Lewat laba-laba. Makanya di dalam Al-Qur'an ada namanya surat Al-Ankabut, itu laba-laba. Laba-laba itu yang membuat sarang di depan gua. Jadi ketika kita melihat gua itu bersarang, ada laba-labanya, depannya ada laba-labanya, pasti gua itu udah lama tidak pernah dimasuki orang. Nah, itu. Nah, dari situ alhamdulillah Rasul selamat gitu, dan berhenti di suatu tempat. Dan di suatu tempat itu berhenti Rasul juga membuat masjid, yaitu Masjid Quba. Nah, itu Masjid Quba yang sangat terkenal. Nah, itu ya tadi perjalanan Rasul hijrah dari Makkah ke Madinah dengan berbagai macam rintangan. Nah, sekarang coba kita perhatikan hikmah apa sih dari peristiwa yang kita dapatkan dari hijrahnya Nabi. Nah, yang pertama itu apa? Ketabahan dan keteguhan iman, teman-teman. Nah, jadi para sahabat, kemudian Rasul juga memiliki sebuah ketabahan dan keteguhan iman, sampai orang-orang tuh mencari mereka untuk membunuh, untuk
menyiksa mereka, mencaci mereka, tapi pada akhirnya karena mereka mempunyai ketabahan yang luar biasa, jadi sudah tidak diragukan teman-teman keimanannya. Nah, itu. Kemudian yang kedua, mengalah untuk menang. Mereka itu mengalah dalam perjanjian Aqabah. Mereka mengalah nggak? Yang mengalah salah satunya ya udah sok aja kita ada gencatan senjata gitu. Jadi mereka tidak ada gencatan senjata, mereka diam, tapi justru dimanfaatkan untuk berdakwah teman-teman. Nah, itu yang pada akhirnya apa? Sampaikan risalahnya ke masyarakat Makkah, ke masyarakat Madinah. Nah, itu. Kemudian yang ketiga, rela berkorban demi Islam. Nah, hebatnya orang-orang dulu ketika hijrah, peristiwa hijrah itu mereka rela meninggalkan keluarganya, rela meninggalkan hartanya untuk apa? Untuk Islam. Karena yang mereka syiarkan tuh kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu utusan Allah, tidak ada ilah atau kecintaan selain Allah itu. Kemudian yang keempat itu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukti ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala ya berarti mereka hijrah. Nah, ketika kita taat kepada Allah, bagaimana sih caranya kita taat kepada Allah? Nah, caranya dengan apa? Dengan kita menguswah atau mencontoh Rasul kayak gitu. Kalau nanti ya kawan teman-teman dilihat di surat ketiga gitu ya, ayat 31, nanti pasti bakal menemukan jawabannya kayak gitu. Kemudian yang kelima, rasa persaudaraan. Karena kalau orang-orang Madinah menyebutkan dirinya itu sebagai kaum Ansor, kalau orang-orang Makkah menyebut dirinya itu Muhajirin, karena apa? Hijrah, pindah dari Makkah ke Madinah, seperti itu teman-teman. Nah, ini hikmah yang bisa kita ambil itu. Semoga kita bisa menjadikan ini semua itu pribadi yang ada dalam diri kita. Nah, kemudian apa saja sih upaya yang dilakukan Nabi Muhammad SAW dalam membina masyarakat Madinah? Banyak. Ada pembinaan secara sosial, secara ekonomi, secara agama, kemudian secara pertahanan. Nah, kalau secara secara sosial banyak sekali, contohnya menghilangkan fanatisme jahiliyah. Artinya mereka yang pertama kali yang Rasul lakukan ketika Fathul Makkah atau menangnya Makkah yaitu apa? Menghancurkan berhala-berhala yang ada di Ka'bah, yang ada di dalam Ka'bah. Nah, itu. Kemudian menghapus perbedaan kulit. Kan kalau dulu tuh ada namanya budak itu terkenal dengan kulit hitam. Nah, udah dihapus itu semua sama-sama rata kayak gitu. Dan ada juga yang tadi kaum Ansor, kaum Muhajirin yang saling tolong menolong. Nah, kalau secara ekonomi apa? Nah, dilarang bersumpah palsu. Ketika dalam berdagang tidak boleh adanya sumpah palsu. Kemudian tidak boleh adanya riba kayak gitu. Kalau dalam bidang agama ya masjid itu sebagai majelis ilmu, sebagai majelis untuk belajar atau untuk beribadah seperti itu. Kemudian ada kegiatan masyarakat dan Rasul itu sendiri sebagai pusat pendidikan. Nah, dan makanya dibangunlah masjid yang pertama kali, yaitu masjid kalau di Madinah kan ada Masjid Nabawi, itu dibangun Masjid Nabawi. Kemudian kalau secara pertahanan ya memiliki tentara perang, memiliki taktik bagaimana perang yang handal seperti itu. Jadi punya pasukan seperti itu. Nah, mungkin hari ini seperti itu ya teman-teman. Nanti boleh kalian baca UPABB-nya. Nah, karena ini materi pertama udah selesai, boleh sambil dikerjakan bagian evaluasinya. Atau nanti kalau masih ada yang susah, nanti kalian bisa tanyakan ke ibu lagi. Nah, seperti itu ya teman-teman. Cukup sekian. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.